Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para santri dan para alumni, mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita walaupun sedang berada di rumah tetap istiqomah melaksanakan ibadah dan istiqomah belajar. Bagaimanapun juga kalau sudah belajar, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Makanya santri walaupun di rumah tetap tidak serta-merta di rumah tidak belajar, di rumah juga mengurangi amal kebaikan, tidak usah. Di rumah tetap istiqomah, beramal soleh dan belajar terus menerus. Walaupun di rumah tetap kita harus pandai, harus pintar dan harus bertambah ilmu kita. Semoga Allah kepada kita memberikan taufik hidayah. Maka ikutilah segala pengajian yang ada pada mater kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hathi ala huduril jamaah fis subhi wal isa'i. Ini bab menerangkan tentang pelaksanaan sholat berjamaah, sholat subuh dan sholat isya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Man sholat, barang siapa yang man sholal isya'a, barang siapa yang melaksanakan sholat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka sama dengan dia beribadah setengah malam. Jadi sholat isya berjamaah, dia seolah-olah melaksanakan sholat sunat setengah malam. Ini kan luar biasa. Bayangkan kapan kita sholat setengah malam. Sholat sunat 2 rakaat pun setelah sholat fardu dan sebelum fardu, qobliyah dan ba'diyah. Kadang-kadang ugal-ugalan, uring-uringan, kagak mau sampai tidak melaksanakannya. Apalagi ini. Nah, maka dengan sholat berjamaah isya atau sholat berjamaah subuh, kalau dalam hadis ini yang berjamaah sholat isya, maka seolah-olah dia melaksanakan sholat selama nisful lail, setengah malam dia. Sholat berjamaah pahalanya jadi ditambah oleh Allah. Sudah dalam pengajian kemarin ada keutamanya sholat berjamaah 27 derajat. Sekarang tambah lagi nih, tambah lagi. Untuk sholat isya ditambah lagi. Kita sholat isya berjamaah jelas 27 derajat kita dapatkan itu. Luar biasa. Berarti kalau kita sholat munfarid, kita sholat sendiri, ingin mendapatkan 27 derajat, jelas harus 27 kali sholat kita. Kalau itu pun mulus semuanya. Kalau nggak mulus, bisa saja 30 sholat pun juga nggak dapat derajatnya. Artinya tidak sampai kepada derajat berjamaah. Makanya betapa untungnya orang yang sholat berjamaah. Apalagi, maaf nih ya santri, di rumah mungkin kalian agak kesulitan berjamaah. Karena kalian di rumah mungkin saja hanya sendirian, bapaknya, mamanya lagi keluar kota atau ada kesibukan lain. Nah, Anda sendirian. Kalau memang sendirian, sholat tepat pada waktunya. Nanti kalau di rumah ada bapaknya, kalau maghrib isya subuh, saya yakin di rumah masih ada bapaknya, ada kakaknya, juga ada mamahnya, ada semuanya. Berjamaahlah kita, bapaklah imamnya. Kalau kita nyuruh kita imamnya kita nggak apa-apa. Kita jadi imamnya, bapak sama ibu kita jadi makmumnya, nggak apa-apa. Nah, itu lebih baik lagi ya.
paribasa gak sia-sia aku memondokkan anakku, atau bisa berani menjadi imam sholat walaupun makmumnya bapaknya sama mamahnya, makanya sama adenya, nggak apa-apa. Itu kan sudah suatu nilai luar biasa bagi orang tua, menyenangkan. Orang tua pasti senang, orang tua ridho, anaknya berani menjadi imam walaupun hanya imam untuk keluarga, nggak apa-apa, sudah bagus itu, sudah bagus. Pasti orang tua bangga, nggak ada orang tua yang ngiri, wah budak-budak terus jadi imam, nggak bakalan deh. Nggak bakal orang tua seperti begitu, nggak bakal ada, insya Allah. Pasti orang tua lihat anaknya menjadi imam sholat di rumah sekeluarga, mungkin bagi dia suatu kebanggaan, alhamdulillah, luar biasa. Atau juga kita lihat orang lain, ada anak masih muda, sudah pandai dia memimpin doa, pandai dia menjadi imam sholat, pasti orang yang baik, yang sholat hatinya, bangga dia, ikut bangga. Betapa anak masih muda, anak masih belia, ini mampu dia menjadi pimpinan dalam berdoa kepada Allah, pimpinan ngadoa, pimpinan dalam sholat atau berjamaah, menjadi imamnya. Nah, orang yang baik hatinya pasti senang. Nah, begitu orang tua juga pada kita pasti senang. Makanya di rumah diusahakan, mungkin kalau zuhur bapaknya, ayahnya, atau waktu zuhur ini kebetulan mungkin malah juga ada kesibukan lain, pasti di rumahnya sendirian, ya sholat tepat pada waktunya. Ya kalau ada masjid, ya ke masjid dah, kalau di sekitar kita ada masjid. Tapi kalau memang mamah ada, bapak ada, kita ada, teh ada, kenapa tidak? Berjamaahlah semuanya bareng-bareng. Maka dengan berjamaah inilah akan meningkat pahala kita 27 derajat. Nah, untuk Isya ini lebih lagi. Di samping 27 derajat sudah kita kantongi itu, tambah lagi di sini adalah diberikan oleh Allah faka'annama qama nisfa laili, sama dengan dia melaksanakan ibadah sholat sunat setengah malam. Tambah lagi. Wa man sholat subha fi jama'atin, yang subuh nih. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laili kullahu. Ya. Kalau barang siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'anna ma shalla laila kullahu, seolah-olah dia sholat sepenuh malam. Nah, kita belum pernah mungkin sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa saja di suatu malam full. Tarawih pun hanya 1 jam 2 jam sudah kita kelabakan, apalagi setengah malam. Nah, bagi orang yang berjamaah subuh, Allah berikan kepadanya pahala ibarat pahala sholat sepenuh malam. Udah kebayang kan? Seperti apa pahalanya itu? Segede apa pahalanya itu? Orang yang akan sholatnya 1 malam full sholat terus-terusan, nggak berhenti-berhenti. Udah kebayang sama kita. Pahalanya bagi dia luar biasa. Nah, jadi untuk sholat berjamaah Isya dan subuh oleh Allah diberikan keistimewaan melebihi berjamaah sholat yang lain. Kalau derajatnya yang 27, kebagian semuanya. Mau subuh, mau Isya, mau maghrib, mau zuhur, semua kebagian. Setiap berjamaah 24 derajat. 27 derajat. Nah, dan kalau untuk sholat Isya dan subuh, Isya seolah-olah pahalanya sama dengan dia yang sholat berjamaah, sholat Isya berjamaah, maka dia sama dengan dia sholat setengah malam. Kalau berjamaah sholat subuh, maka dia sama dengan sholat semua malam. Nah, jadi betapa untungnya bagi siapapun yang mampu melaksanakan ibadah sholat dengan senantiasa berjamaah, apalagi sholat subuh dan sholat Isya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi ini, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Utsman, kata sahabat Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamun nisful lailatin, wa man shallal isya wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Qala Tirmidzi
Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Nah, dalam ayat ini mungkin tadi ada dua alur kata, yang satu mengatakan sholat isya, yang satu sholat subuh. Yang ini adalah digabungkan. Maka bahasanya kata Rasulullah, man syahidal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah itu, maka kana lahu qiyamun nisfil laili, maka seperti bagaikan, ini dibuang ada tasbihnya. Kalau dalam ilmu balaghah tasbih baligh nih, misalnya kana lahu kakiyami, ini qiyamun nisfal lailatin, sakingku memang ini benar-benar, ini benar-benar bahwa bagi siapa yang sholat isya berjamaah, baginya adalah bagaikan ibadah setengah malam kayak kemarin. Wa man sholat, dan barang siapa yang sholat, wa man sholal isya, barang siapa yang sholat isya, wal fajr, dan sholat subuh, fi jama'atin, berjamaah. Nah, tadi di hadis yang tadi mah isya berjamaah setengah malam keutamaannya, subuh berjamaah semua malam pelaksanaannya. Nah, maka kalau hadis yang ini beda lagi. Kalau dia sholat isya setengah malam, kalau keduanya isya wal fajri. Dan jadi ulangi lagi, kalau tadi dia sholatnya isya saja, dia dapat keutamaan setengah malam. Setengah malam sama dengan sholat malam, sholat setengah malam, sholat setengah malam dengan penuh. Nah, kalau dia melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia seolah-olah dia akan mendapatkan sama dengan dia beribadah sholat sepenuh malam. Nah, begitu. Jadi ini yang tadi dengan hadis riwayat yang ini berarti kita sudah jelas dari Imam Tirmidzi, ya. Dia mengatakan ini hadis sahih, riwayatnya sahih dan hasan, ya. Maka dengan demikian bahwa kita bisa sekarang ada gambaran barang siapa yang berjamaah sholat isya, dia akan mendapat kebaikan, akan mendapat pahala dari Allah sama dengan sholat setengah malam. Dan dia apabila melaksanakan ibadah sholatnya, sholat isya dan sholat subuh berjamaah keduanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah sama dengan melaksanakan sholat sepenuh malam. Maka dengan demikian berarti kalau kita ingin mendapatkan bonus dari Allah sampai ibarat kita melaksanakan sholat semalam penuh, ini suatu yang sangat luar biasa, karena memang kita tidak biasa sholat semalam penuh. Artinya semalam semuanya sholat sunat gitu, terus sholat sunat tidak berhenti-berhenti, nggak pernah kita. Maka di sini oleh Allah yang berjamaah isya dan subuh, dia mendapatkan pahala dari Allah sama dengan melaksanakan ibadah sholat sepenuh malam. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, para santri khususnya dan para alumni dan pemirsa dimanapun berada, semua kita bisa melaksanakan sholat ini keseluruhannya dilaksanakan dengan berjamaah, terutama sholat isya dan subuh. Semoga senantiasa kita bisa melaksanakannya dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dalam melaksanakan ibadah sholat khususnya dan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.